Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian lagi berdiri di antrian yang panjang banget, ngerasa bosan setengah mati, terus mikir, aduh ini buang-buang waktu banget sih? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah tulisan yang super menarik dari Pena Motivasi. Tulisan ini tuh mengangkat sebuah perdebatan yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya, yaitu perbandingan antara kecerdasan akademis, dalam hal ini matematika, melawan sebuah etika sosial yang kelihatannya sepele banget, mengantri. Kita bakal sama-sama lihat gimana tindakan yang kesannya cuma berdiri nunggu giliran ini ternyata nyimpen pelajaran hidup yang luar biasa mendalam. Coba deh pikirin pertanyaan ini. Mengapa guru-guru di negara maju itu justru jauh lebih khawatir kalau muridnya nggak bisa ngantri ketimbang nggak bisa matematika? Kedengarannya agak aneh kan? Soalnya di masyarakat kita, seringnya nilai matematika yang sempurna itu dijadiin tolak ukur mutlak kesuksesan seorang anak. Tapi, pembahasan kita kali ini bakal ngajak kita melihat dari sudut pandang yang beda banget. Kenapa sih sebuah tindakan sesederhana nunggu giliran malah punya bobot yang jauh lebih berat dalam ngebentuk karakter manusia di negara maju? Yuk kita cari tahu alasannya. Nah, mari kita bedah kutipan yang benar-benar ngebuka mata ini. Ada seorang guru di Australia yang pernah dengan tegas bilang kalau mereka itu nggak terlalu khawatir kalau anak-anak SD nggak jago matematika. Mereka jauh lebih khawatir kalau anak-anak itu nggak pandai mengantri. Ini aslinya mind-blowing banget loh. Coba bayangin, seorang pendidik profesional yang tugas utamanya ngajar akademis, malah naruh etika sosial jauh di atas hitung-hitungan angka. Kira-kira apa ya yang bikin mereka punya prinsip sekuat ini? Jawabannya ternyata ada pada perbandingan waktu yang super jomplang ini. Logika pertama dari sang guru adalah soal durasi belajarnya. Matematika dasar itu kalau diajarin secara intensif sebenarnya bisa dikuasai sama anak cuma dalam waktu sekitar 3 bulanan aja. Tapi belajar mengantri, wah itu butuh waktu sampai 12 tahun. 12 tahun loh untuk benar-benar ngebentuk karakter, menginternalisasi etika, menahan ego, dan mahamin pelajaran moral di balik proses nunggu giliran. Jadi, ini bukan sekedar urusan baris berbaris, ini tuh latihan mental jangka panjang. Dan logika selanjutnya ngebawa kita ke realita pas kita udah dewasa nanti. Jujur-juruan aja nih, kan nggak semua anak pas gede bakal jadi ilmuwan roket yang tiap hari pakai rumus matematika rumit kan? Banyak yang bakal jadi penari, atlet, musisi, atau mungkin pengusaha. Di kehidupan sehari-hari, kebanyakan dari kita mentok-mentok cuma pakai hitungan dasar, tambah, kali, kurang, bagi. Tapi, dan ini penting banget, setiap manusia tanpa terkecuali itu butuh banget yang namanya etika, moral, dan kemampuan buat berbagi ruang sama orang lain. Ini tuh ibarat survival skill yang sebenarnya pas kita hidup bermasyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mengulik apa aja sih pelajaran tersembunyi dari sebuah antrian. Mengantri itu aslinya sama sekali bukan kegiatan pasif loh. Ini tuh kayak kelas master buat belajar perilaku manusia. Semacam kurikulum tersembunyi. Pertama, dari segi manajemen dan kesabaran. Kalau kalian pengen ada di depan, ya kalian harus datang lebih awal. Manajemen waktunya main di sini. Logis kan? Kedua, kalau kalian kebagian di tengah atau di belakang, otomatis kalian dipaksa buat melatih kesabaran. Nahan diri supaya nggak emosi. Dan yang ketiga, ketekunan. Kalian belajar buat tetap konsisten ngikutin proses yang membosankan demi mencapai tujuan di ujung antrian. Sumpah, ini tuh latihan regulasi emosi tingkat dewa. Terus, pelajaran berikutnya beralih ke kecerdasan sosial dan empati. Di dalam antrian, kita diajarin buat menghormati hak orang lain yang memang datang lebih dulu. Ada nilai kesetaraan dan kedisiplinan yang kental banget di sini. Bahwa, sekeren apapun jabatan kamu nggak boleh nyerobot hak orang lain. Selain itu, ini juga jadi momen buat bersosialisasi, basa-basi sama sebelah kita. Dan yang paling menarik buat saya tuh, unsur kreativitasnya. Mengantre itu kan bikin bosen. Nah, dari situlah kita dipaksa cari cara buat ngatasin kebosanin itu. Contoh kerennya tuh, budaya di Jukang, di mana orang-orangnya terbiasa banget baca buku sambil nunggu antrian. Kebiasaan produktif yang lahir dari rasa bosen. Di samping itu semua, antrean itu ibarat laboratorium paling nyata buat mahamin hukum sebab akibat. Datang telat, ya konsekuensinya harus rela baris di paling belakang. Sederhana, adil, nggak ada kompromi. Tapi poin yang paling krusial di sini adalah tumbuhnya rasa malu. Antrean ngajarin anak buat ngerasa bersalah dan malu kalau sampai dia ngambil jatah atau nyerobot hak orang lain. Dan asal kalian tahu, rasa malu inilah yang bakal jadi rem alami atau kontrol moral kita saat nanti hidup di tengah-tengah masyarakat luas. Sayangnya, sekarang kita harus melihat realita pahit yang sering banget terjadi di lapangan.
Ironisnya nih, setelah kita bahas betapa indahnya pelajaran dari antrian tadi, sering banget kita lihat gaya pengasuhan atau parenting yang justru ngancurin kurikulum tersembunyi itu. Pernah dengar nggak sih kalimat kayak, udahlah cuek aja, pura-pura nggak tahu aja? Kalimat ini kadang enteng banget keluar dari mulut orang tua pas mereka nyuruh anaknya buat nyusup-nyusup ke antrian depan. Coba deh resapi pesannya. Orang tua secara sadar lagi ngajarin anaknya buat matiin empati dan menghalalkan pencurian hak publik. Ini bener-bener nyabotase rasa malu yang udah susah-susah kita bahas di awal tadi. Dan jujur, ini yang jauh lebih bikin sedih. Kadang ada anak yang aslinya udah punya integritas bawaan nih. Dia ngerasa malu, nggak mau disuruh nyerobot antrian sama orang tuanya. Terus apa respon orang tuanya? Anaknya malah dimarahin dan dikatain, dasar penakut. Gila nggak sih? Si anak lagi nunjukin perilaku moral yang benar, dia ngormatin aturan, tapi malah dihukum dan direndahkan sama orang tuanya sendiri. Nilai-nilai moral di kepalanya jadi benar-benar jungkir balik. Dan biasanya nih, buat menutupi rasa bersalah abis nyerobot, banyak banget alasan pembenaran yang dipakai. Mulai dari bawa-bawa dalih, ya namanya juga anak kecil, terus aduh kita capek banget nih, atau rumah kita jauh loh, sampai pakai tameng status sosial. Semua alasan itu dipakai kayak semacam tiket bebas buat motong antrian sesuka hati. Dan klimaks dari arogansi ini, begitu mereka ditegur sama orang yang antriannya diserobot, bukannya malu terus minta maaf, mereka malah marah, defensif, bahkan kadang ngajak berantem si penegur. Bener-bener potret hilangnya rasa kedisiplinan dan rasa hormat yang parah banget. Oke, sekarang kita sampai di poin puncaknya, akar dari budaya korupsi. Mungkin dari tadi kita ngerasa, nyerobot antrian di kasir mah masalah sepele. Tapi, coba kita pelankan ritme sebentar dan lihat big picture-nya. Apa jadinya kalau ada satu generasi utuh yang dibesarkan dengan mindset kalau aturan itu ada buat diakali? Poin yang paling menohok dari sumber yang kita bedah ini adalah kalimat, budaya suap dan korupsi itu juga dimulai dari tidak mau belajar mengantre. Tolong biarkan kalimat ini meresap ke pikiran kita semua. Korupsi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit pas seseorang dilantik jadi pejabat. Bukan. Korupsi itu benih yang ditanam sejak kecil. Nyerobot hak orang di antrian itu aslinya adalah bentuk korupsi waktu dan korupsi ruang. Kalau dari kecil aja anak udah biasa ambil jalan pintas dan dimatikan rasa malunya saat merugikan orang lain, maka mentalitas suap dan korupsi udah mendarah daging di DNA mereka. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Mau nggak kalian ngajarin generasi penerus kita buat terus-terusan memotong antrian dan mencari jalan pintas? Ataukah kita mau sedikit bersabar, ngabisin waktu bertahun-tahun yang berharga itu buat ngajarin mereka etika, empati, dan rasa malu? Karena nilai-nilai fondasional itulah yang sebenarnya bisa ngebangun masyarakat yang benar-benar bersih dari korupsi. Pilihan itu, beserta semua dampak besarnya, ada di setiap antrian yang kalian masuki hari ini. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah kita yang seru ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.